Oke, halo. Perkenalkan nama saya Farel Muhammad Ardan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai peran digital marketing pada bisnis di Indonesia setelah pasca pandemi. Nah, jadi setelah pasca pandemi itu bisnis di Indonesia itu sangat berubah drastis, terutama di bagian digital marketingnya. Nah, bisa sebagai contoh adalah yang kasus kemarin sedang ramai, ada di mana para pedagang di Tanah Abang merasa keberatan dengan hadirnya TikTok Shop. Nah, hal tersebut merupakan satu dilema bagi masyarakat Indonesia karena apa? Perubahan transisi dari kebiasaan awal ke kebiasaan baru itu menjadi sebuah perubahan dan juga tantangan terbesar di bisnis saat ini. Contohnya aja saat sebelum kita pandemi gitu, kita biasanya untuk mencari baju lebaran itu biasanya kita pergi ke pasar, kita pergi ke swalayan, kita pergi ke toko-toko baju. Nah, sedangkan setelah di era pandemi ini, karena kebiasaan kita itu belanja secara online, secara instan, akhirnya menimbulkan kebiasaan baru di masyarakat bahwasannya kita tidak perlu untuk pergi ke toko untuk membeli baju lebaran. Kita bisa lewat aplikasi dari rumah, tinggal pesan, bayar, dan kita tinggal menunggu barangnya datang. Nah, hal tersebut jadi dilema di para pebisnis di Indonesia, terutama setelah era pandemi. Lalu kini sebenarnya banyak juga pembisnis yang sudah beradaptasi dengan perubahan-perubahan seperti ini. Contohnya saja saat ini para pembisnis itu memperluas jangkauan pasarnya dan juga melakukan pencarian pelanggan baru. Seperti apa? Misalkan seperti cara pengiklanan barang yang mungkin sudah banyak berubah setelah era pandemi ini. Seperti misalkan sekarang periklanan memarketingkan suatu barang atau memasarkan suatu produk atau jasa itu menjadi hal yang cukup mudah dan juga banyak caranya melalui media sosial tadi, mulai dari TikTok, konten di Instagram, ataupun juga konten di sosial media manapun. Itu menjadi hal yang sangat krusial di era digital marketing setelah pasca pandemi itu. Nah, melalui platform media sosial juga para pembisnis itu dapat menargetkan calon customer itu lebih luas gitu, lebih menyeluruh. Sedangkan untuk saat dulu sebelum kita di pandemi itu hanya masih mengandalkan seperti TV, koran, majalah, dan itu mungkin juga seperti majalah dan TV ataupun koran itu kan kita harus berlangganan dulu sekarang, dan memang biayanya cukup mahal. Jadi untuk saat ini pebisnis sudah mulai melakukan periklanan dengan cara yang dibilang mudah, murah, dan juga dapat menjangkau banyak calon pembeli ataupun calon customer gitu loh. Lalu juga pebisnis juga sudah mulai meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional. Nah, digital marketing ini menawarkan berbagai alat dan platform yang dapat membantu bisnis untuk memasarkan produk-produknya ataupun jasa mereka secara efisien dan memang secara biaya operasional itu lebih murah gitu loh. Nah, jadi ya memang menjadi nilai plus bagi pebisnis di Indonesia. Bisnis mereka dapat menggunakan jadi kayak sosial media ini dijadikan sebagai data untuk menilai ataupun menganalisis bahwa apa sih yang sedang dicari oleh calon customer kita gitu loh. Apa sih yang sedang dicari oleh calon-calon pembeli kita gitu loh. Nah, dengan adanya sosial media tadi, pebisnis juga akhirnya menyesuaikan dirinya mereka mengenai perkembangan teknologi yang terus-menerus berkembang gitu loh. Dan dalam artian apa? Pebisnis jika ingin terus bertahan, jika ingin survive di dunia marketing sekarang atau di dunia bisnis sekarang, itu mereka harus melakukan inovasi untuk apa? Untuk tetap stay relevan di tren pasar saat ini gitu loh. Entah itu mengikuti hal yang viral ataupun menciptakan suatu tren baru. Nah, pebisnis itu memang harus bisa melakukan hal tersebut setelah maraknya digital marketing ini gitu. Ya artinya mereka harus menyesuaikan dan juga terus berkembang supaya produknya ataupun jasa mereka dapat survive di era saat ini. Nah, lalu mungkin munculnya platform baru ataupun tren-tren baru di media sosial itu juga menjadi suatu nilai tambahan, karena ya memang dengan adanya tren-tren baru
para pengusaha atau pebisnis itu dia bisa melakukan inovasi baru untuk menyesuaikan produknya dan tetap menjadi relevan di kalangan masyarakat gitu loh. Namun ada garis bawahi juga bahwa sesuatu yang sedang viral ataupun memang sedang tren itu biasanya tidak lama dan atau bisa dibilang latah, dan akhirnya banyak orang yang mengikuti konsep yang sama dan akhirnya customer pun merasa kebingungan dan tidak ada hal yang jadi pembeda gitu loh. Nah, mungkin minusnya di kalau kita mengikuti sesuatu yang sedang viral tanpa memikirkan lebih panjang, dan disitulah dampak negatifnya. Nah, mungkin untuk kesimpulannya adalah digital marketing sebenarnya bukan tren sesaat, tetapi merupakan kebutuhan vital bagi bisnis di Indonesia untuk berkembang di era pasca pandemi. Dengan memanfaatkan digital marketing secara efektif, bisnis dapat memperluas jangkauan, membangun hubungan dengan pelanggan baru, meningkatkan efisiensi, dan juga beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang terkini. Namun, penting untuk digarisbawahi bahwa digital marketing bukan solusi yang ajaib, gitu loh. Untuk mencapai suatu kesuksesan, bisnis perlu merumuskan strategi-strategi yang tepat supaya iklan yang disampaikan itu tepat sasarannya, gitu loh. Dan juga konsisten untuk menjalankan digital marketing tersebut gitu. Dengan kombinasi strategi yang tepat dan eksekusi yang efektif, digital marketing dapat menjadi kunci bagi bisnis di Indonesia untuk membuka peluang baru, meningkatkan daya saing, dan juga mencapai kesuksesan berkelanjutan di era pasca pandemi. Mungkin sekian saja video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.